Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih selalu di acara Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang sedekah dan manfaatnya. Ya, berbicara tentang sedekah, tentunya makna yang paling sederhana adalah memberi. Ya, kita memberi kepada orang lain, tentunya memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain ya. Namun logika secara umum pastinya kita berpikir bahwa yang namanya sedekah karena itu memberi maka akan berkurang. Iya, memang secara nyata ya, secara empiris ya, apa yang kita berikan itu akan berpindah tempat ya, berpindah kepemilikan, akan menjadi milik orang lain dan kemudian dimanfaatkan oleh orang tersebut. Dengan demikian, apa yang sudah kita beri berarti kita berkurang atau kita tidak memilikinya lagi. Dan itu logika sederhananya. Tetapi ada mekanisme lain yang melebihi daripada logika benda konkret itu. Karena sedekah itu memberikan kemanfaatan, maka segala kebaikan yang kita berikan lewat barang-barang yang mungkin digunakan orang lain, lewat uang mungkin yang dimanfaatkan orang lain, lewat pertolongan yang dimanfaatkan oleh orang lain, itu semuanya justru akan terpelihara, terjaga, atau bahkan mungkin berdampak secara lebih luas. Misalnya, orang yang kita bantu kemudian bisa makan. Dengan bisa makan, dia bisa bekerja. Dengan dia bisa bekerja, dia bisa menghidupi keluarganya. Artinya, memberi itu memang secara logika konkretnya, secara sederhana, apa yang kita berikan itu berkurang. Tapi sebenarnya tidak ada kata berkurang untuk logika yang melebihi daripada logika dunia itu ya, logika fana itu. Tapi ada logika spiritual, yaitu apa yang kita berikan itu akan membuat kebaikan itu menjadi lebih banyak ya, lebih berlipat atau mungkin lebih berkah gitu. Di antara manfaat dari sedekah itu ada banyak ya. Yang pertama tadi itu memperluas rezeki kita. Memperluas itu dalam artian rezeki yang kita miliki itu bisa bermanfaat buat banyak orang dan orang lain akan eh, memperoleh rezeki dari manfaat tersebut gitu loh. Seperti yang tadi saya contohkan, ada orang yang mendapatkan sedekah dari kita, kemudian dia bisa makan, minum, bisa lebih kuat, dan kemudian bisa bekerja menghidupi keluarganya. Mungkin sebagian bisa dipakai untuk hasil pekerjaannya dia itu bisa dipakai untuk bayar sekolah anaknya, anaknya menjadi pintar, dan seterusnya. Itu akan menjadi semakin meluas. Makanya dari itu, apa yang kita sedekahkan itu tidak pernah habis sebenarnya. Justru malah bisa meluas, berlipat ganda, menjadi lebih banyak. Nah, itu dalam artian yang tidak harfiah memang ya. Tetapi, kalaupun mau diharfiahkan, mau dihitung, apa manfaat yang diperoleh oleh orang yang kita kasih sedekah, apa manfaat yang diperoleh oleh anaknya, istrinya, dan seterusnya, itu hitungan kita tidak akan sama atau malah bahkan mungkin eh, tidak ada habisnya ya dibandingkan dengan sekedar hitungan bahwa uang atau harta kita keluar seperti itu. Nah, maka dari itu ketika kita berbagi kepada orang lain, maka sebenarnya ada dua mekanisme, yaitu mekanisme rezeki kita itu akan lebih banyak tapi melalui orang lain. Melalui orang lain itu artinya apa? Dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, sebenarnya artinya rezeki kita itu kan tidak berkurang, tapi rezeki kita menjadi lebih banyak, tapi dalam arti yang harfiah. Ini yang pertama ya. Jadi manfaat dari bersedekah itu membuka pintu rezeki, tapi ada dua cara itu. Yang pertama, dengan kita memberi, maka rezeki itu akan dibagi, akan semakin banyak, semakin luas. Pintu-pintu rezeki di mana-mana kita buka, ya lewat orang lain, dan memang dimanfaatkan oleh orang tersebut. Tetapi efeknya buat kita bisa meringankan orang lain itu juga sebagian dari meringankan beban hidup kita juga. Karena
Kita tidak boleh melihat saudara-saudara kita yang sedang kelaparan, kesusahan, atau orang-orang terdekat kita lah ya, terutama. Nah, itu beban kita juga berkurang, dan juga mungkin dengan apa rezeki mereka yang banyak dari sedekah kita, itu juga akan menambah pahala kita. Itu yang mekanisme pembukaan pintu rezeki pertama. Tapi pintu rezeki yang kedua, ini logika letting go, letting come ya. Artinya, ketika kita mengeluarkan sesuatu, berarti ada ruang-ruang kosong yang kita buka. Nah, kemudian ada pertanyaan begini, lah kalau misalnya hanya sekedar mengosongi ruang, terus kemudian ruang kosong itu diisi lagi oleh Allah dengan rezeki yang baru, kan berarti sama, kita tidak nambah rezekinya. Iya, memang manfaat yang pertama ini bukan ngomongin soal penambahan rezeki, tapi membuka pintu rezeki. Nah, arti pintu di sini, pintu itu kan fungsinya untuk lewat ya, untuk lewat. Dan ketika kita bisa memasuki sesuatu atau bisa keluar dari sesuatu, itu sebuah kenikmatan. Kita bisa keluar dari kesusahan, dari problem. Itu sebuah kenikmatan. Jadi pintu itu simbol. Kita bisa masuk kepada sesuatu yang lebih hangat, lebih baik. Misalnya kita pulang nih dari kerja, capek gitu ya. Terus pulang sampai rumah masuk pintu. Capek kita mungkin sudah mereda, hilang. Terus dari bahaya misalnya, kita dikejar-kejar sesuatu dari luar, terus kemudian kita sampai rumah, buka pintu, masuk. Itu juga eh, berarti kita juga memperoleh keamanan, sebuah kenikmatan di situ. Nah, pintu itu simbol untuk itu. Nah, artinya apa? Ketika kita mengosongkan sesuatu, itu harusnya menjadi kenikmatan buat pemberi, atau mungkin lebih luasnya tadi juga membuat kenikmatan buat penerima karena akan masuk ke pintunya dia kan. Tetapi sekaligus ketika itu dikosongi, maka Allah akan lebih leluasa untuk memberikan rezeki dengan mengisi ruang-ruang yang kosong. Ketika ruang yang kosong itu diisi, ada kenikmatan di situ. Kenikmatan seperti apa? Ya ketika rezeki itu melalui pintu tadi. Makanya sebenarnya eh, kenapa orang itu terus bekerja? Kenikmatannya itu bukan soal uang yang tersimpan. Kalau uang yang tersimpan mungkin iyalah ada rasa aman, tapi rasa aman itu bukan sensasi kenikmatannya tersendiri. Sensasi kenikmatannya tersendiri itu ketika memperoleh sebenarnya. Ya. Nah, itulah kenapa eh, apa namanya? Hukum perolehan ini ya secara psikologis ya, ketika kita dapat uang, dapat arisan, apa gaji diberikan ke kita, uang masuk ke rekening kita, itu sebuah kenikmatan yang melebihi dari kenikmatan menyimpan. Kalau menyimpan itu kan cuma soal shift ya, tapi sensasinya kalah sama ketika mendapatkan. Makanya dari itu kenapa sih orang bekerja keras terus menerus? Karena sebenarnya sensasi mendapatkan itu. Setelah itu duit disimpan, padahal dia tidak merasakan manfaat dari uang itu selain hanya merasa nyaman atau aman karena ada uang itu. Tapi kan tidak dipakai untuk apa-apa. Justru yang ketika nikmat atau sensasinya itu ketika mendapatkan. Sebenarnya ada sensasi yang lain yaitu ketika membelanjakan. Tapi kalau ini tipikal. Kalau membelanjakan itu tergantung. Kalau orangnya yang ngirit itu membelanjakan bisa jadi sebuah siksaan ya. Tapi mendapatkan itu sebuah kenikmatan. Sensasinya ada di situ. Sensasi ketika mendapatkan itu yang menjadi titik tekan. Maka dari itu perlu dikosongi untuk bisa mendapatkan. Itulah yang disebut sebagai cara melalui pintu rezeki yang kedua. Yang pertama tadi melalui rezeki yang kita bagikan ke orang lain dan orang lain kemudian mendapatkan manfaatnya dan mendapatkan rezeki baru. Dan juga ketika kita kosongi, kita mendapatkan lagi. Ya memang seperti itu. Itu cara apa? Ya kalau di dalam psikologi, di psikoanalisis itu cara itu mendapatkan kenikmatan itu sebenarnya seperti itu. Eh, Jadi ada sesuatu yang diulur, kemudian ditarik lagi, diulur, ditarik lagi. Sehingga kenikmatan itu dijauhkan, didekatkan biar bisa merasakan seperti kenikmatan baru. Terus habis itu ketika memiliki, ya kita jauhkan. Seperti itu hukum memberi dan menerima itu. Kenapa kita perlu keluarkan harta kita untuk orang lain? Karena kita jauhkan sejenak itu kenikmatan kita, tapi habis itu kekosongannya Allah yang isi. Sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang baru. Begitu sebenarnya ngomong soal filosofi, atau ngomong dalam tataran psikoanalisisnya soal letting go, letting come, atau membuka pintu rezeki itu ya. Terus manfaat yang lain, sedekah itu juga membersihkan hati. Hati kita itu jadi bersih karena kan sebagian dari harta kita yang mungkin kita nggak tahu ya kecampur apa gitu ya. Nah,
kecurangan sedikit, ada kebohongan sedikit, dan seterusnya, itu perlu disucikan. Sehingga dengan kita memberikan sebagian dari harta kita itu dilatih untuk tidak memberatkan material itu, tidak membuat kita itu gundah gulana ketika kita mengeluarkan atau memberikan materi kita kepada orang lain. Ketika kita masih berat, maka kita harus terus-menerus berlatih ya untuk bersedekah. Sehingga lama-kelamaan hati kita akan jadi leluasa untuk memberikan apa yang kita miliki. Dan itu kemudian membuat hati kita jadi lebih lapang, lebih tenang. Itu membersihkan hati kita. Selain itu, sedekah juga membuat kita jadi orang yang peka ya. Jadi peduli secara sosial. Ketika kita sudah terbiasa memberi, itu melihat saudara kita yang itu tadi ya, misalnya kelaparan, kesusahan, itu kita tidak merasa nyaman dengan itu. Ya, jadi kita berusaha mencari apa yang bisa kita berikan, yang bisa kita tolongkan ke mereka ya. Apa sih bentuk sedekah itu? Nah, karena kan kalau kita tahu ya bahwa bentuk sedekah itu bisa macam-macam, maka sebenarnya tidak ada alasan bahwa sedekah itu nunggu kita itu mampu atau nunggu kita kaya. Sedekah itu bisa apapun masalahnya ya. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Kita punya tenaga, kita bisa menolong. Kita punya makanan, minuman, kita bisa bagikan. Bagikan ke tetangga yang nggak mampu, dibagikan ke orang-orang yang mengaji, mungkin ada yang sedang tadarus, atau membantu membersihkan musola, membersihkan masjid, itu menyumbang tenaga atau bersedekah tenaga. Atau bahkan senyum sekalipun ketika kita ketemu orang lain, kita tersenyum, kemudian membuat orang lain senang, membuat hati kita juga senang, karena berbagi senyum itu kepada orang lain dan meringankan orang lain gitu ya. Dan itu semua bisa disedekahkan, dan dengan begitu tidak ada alasan kita untuk tidak bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan ini, yang sedekah itu atau kebaikan-kebaikan itu akan dilipat gandakan. Sehingga ketika kita sedekah, maka pahala atau kebaikannya itu akan berlipat ganda. Jadi apakah kita sudah siap atau ingin untuk memperbanyak sedekah, terutama di bulan Ramadan ini? Semoga. Sekian Jalan Penuh Makna edisi spesial Ramadan kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.